Pulau Timor memiliki sejuta pesona yang eksotis dan masih memiliki banyak desa tradisional yang menyimpan nilai-nilai sejarah dan budaya yang kentang. Salah satu desa tersebut adalah desa kami, Tamkesi. Dalam istilah kami, yakni bahasa Dawan, Tamkesi berarti sudah terikat kuat pada porosnya dan kokoh tidak tergoyahkan. Nama Nun Teben, Kana Helontin. Nenek moyang punya cerita, desa kami sudah berusia 1,5 abad. Desa Tamkesi sejak tahun 1865 merupakan pusat istana kekaisaran kerajaan Biboki yang dianggap sebagai sebuah perkampungan yang megalitik dan keramat. Karena sejarah, keunikan, tradisi, budaya dan arsitekturnya, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan status desa adat sejak tahun 2005. Secara pemerintahan, desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan secara kerajaan atau sonaf dipimpin oleh seorang raja yang disebut Usif Koko atau kaisar. Saya Arki Usboko, panggil saja Arki, anak Tamkesi asli. Inilah alam yang Tuhan titipkan untuk kami. Rasanya begitu tenang duduk di sini, bermain veku sambil menggembalakan sapi dan kuda. Veku ini adalah alat musik tradisional semacam suling. Biasanya kami gunakan untuk memanggil hewan ternak saat di padang. Desa Tamkesi ada di gunung, terletak di Kecamatan Biboki Selatan. Jaraknya cuma sekitar 1 jam dari kota Kefamananu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanda-tanda kehidupan pertama mulai terdengar. Ayam berkokok dan suara lesung bertabu. Aina sedang mempersiapkan makanan untuk hari ini. Aina itu artinya mama dalam bahasa Indonesia. Memasak kami masih dengan cara tradisional, yakni menggunakan tungku. Makanan yang dimasak dengan menggunakan kayu bakar lebih enak toh kakak. Ini adalah lopo. Ini rumah istimewa bagi kami. Atap rumah dibuat dari alang-alang, sedangkan dindingnya dibuat dari kayu. Saat ini, Aina sedang tenun di lopo. Tenun-menenun adalah pekerjaan kaum wanita yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Menenun sudah biasa dilakukan sejak kecil, jadi semakin tua, semakin mahirlah mereka. Kain atau tais ini biasa dipakai kalau ada upacara-upacara adat. Seperti ini, hari ini di wilayah Sonaf ada kunjungan tamu. Semua yang hadir menggunakan kain tenun. Umumnya warga mengenakan kain tenun khas motif Biboki dan pria memakai tutup kepala khas bangsawan yang disebut pilu atau destar. Saatnya penyambutan dimulai. Biasanya tetua adat akan menyambut dengan ucapan formal lewat tutur adat atau dalam bahasa Dawan takanap. Habulan no fatyan mekan atau nak tepuin kat sini tak sesukatin ini tamat ini ti on kama. Menjemput tamu jadi bagian dari tarian Likurai, tarian khas Biboki Timor Tengah Utara. Tarian Likurai ini sebagai suatu simbol penyambutan dan penghargaan terhadap tamu yang datang. Semua tamu berkumpul di Lopo New Tainlasi. Itu adalah tempat pertemuan. Untuk ritual makan adat seperti ini, biasanya yang makan terlebih dahulu adalah laki-laki. Perempuan menyiapkan makanan dan menjamu tamu. Barulah setelah itu bisa makan. Semua makanan biasanya disiapkan di Lopo New Nanat. Ada satu kebiasaan unik kaisar saat makan. Biasanya kaisar tidak akan menghabiskan makanannya. Akan disisakan dengan tujuan agar rakyatnya tidak mengalami kelaparan atau gagal panen. Ini dipercaya sebagai bentuk keseimbangan alam. Pesta usai dan keramaian pun selesai. Kami menutup acara ini dengan menari tebe. Laki-laki dan perempuan berdiri bergandengan tangan membentuk lingkaran dan berjalan ke samping dengan sentakan kaki maju mundur. Saya sangat suka kalau ada pesta, karena kami bisa berkumpul dan bersenang-senang. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua punya tawa bahagia. Malam ini di rumah kepala desa, Mama Rosa melatih anak-anak ini nyanyian dan tarian tradisional.
Cara kami mempertahankan budaya leluhur ya seperti ini, belajar budaya yang sudah diwariskan. Sama halnya di sini saat kami menghargai kehidupan awal. Kenduri seperti ini adalah satu cara adat untuk mengenang leluhur yang telah meninggal dunia. Kenduri kali ini kami mengenang arwah Beli Sikone dan Petrus Agung. Semua anak cucu dari leluhur wajib mengambil bagian dalam acara ini. Hewan yang dikorbankan dalam acara ini adalah babi atau sapi. Yang punya babi boleh bawa babi. Yang punya sapi boleh bawa sapi. Kenduri biasanya dilakukan selama 3 hari. Ini adalah tradisi hari ketiga. Hewan yang sudah jadi persembahan untuk nenek moyang, dagingnya dimasak untuk kasih makan satu desa. Yang bertugas memotong-motong daging adalah laki-laki dan aina-aina memasak. Hasil makanan kami nikmati bersama-sama di tenda keluarga atau bisa juga dibawa pulang tamu. Orang tua yang dipercaya untuk menyiapkan makanan bagi leluhur sedang bekerja di dapur. Hantaran kali ini adalah 2 bakul dengan isian di dalam adalah nasi, daging, peralatan makan, dan kain tenun. Kami meyakini bahwa ada kehidupan lain setelah kematian di dunia. Orang-orang yang telah meninggal teristimewa Bi Nai, arwah para leluhur, menjadi pelindung bagi keluarganya yang masih hidup di dunia. Hantaran ini adalah bekal untuk leluhur di sana. Semua hantaran dibawa ke kuburan. Penting maknanya bagi kami. Inilah salah satu cara kami berkomunikasi dengan leluhur. Banyak wisatawan sudah datang ke sini untuk meneliti sejarah atau menikmati alam eksotis Tamkesi. Saat masuk ke wilayah Sonaf, kita harus berhati-hati dan mawas diri karena banyaknya pantangan dengan adat yang sangat ketat. Ya, disebut keramat karena menyimpan benda-benda pusaka peninggalan leluhur di dalamnya yang tidak sembarang dilihat kecuali oleh keturunan raja saja. Selain itu, kami percaya jika tempat pemali menyimpan semua kekuatan yang berhubungan dengan Wismeno dan Wispa, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Jika kita melanggarnya akan mendatangkan celaka atau bahaya. Saat di Sonaf, kalau kita melanggar pantangan, maka kita harus segera melapor ke kaisar agar kita mendapat silih atas kesalahan kita. Nah, kalau itu altar yang digunakan oleh raja untuk mengadakan ritual bagi kepentingan masyarakat di Boki. Di tempat ini raja meminta manikin ma oitenen yang berarti kesejukan dan kedinginan, atau makna realisnya ialah demi memperoleh kesehatan dan kemakmuran bagi semua orang dan tanah di Boki. Masyarakat di desa adat Tamkesi menghayati kebudayaan dalam kehidupannya lewat tindakan menjalankan adat-adat atau nilai-nilai yang kami anut dan junjung tinggi. Misalnya ketaatan kepada raja, memberi upeti kepada raja, mengikuti kegiatan upacara adat di desa Tamkesi, dan hidup harmoni dengan alam melalui ritual yang dilandasi oleh apa yang kami yakini dan kami hayati. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan dari Tuhan dan roh leluhur. Dengan demikian, kebudayaan bagi kami adalah sesuatu yang penting yang harus selalu kami tumbuhkan dalam kehidupan ini. Semoga Tamkesi terus dilimpahi alam yang subur, alam yang telah menjadikan kami makmur, yang baik kami pertahankan dari para pendahulu kami, para pendahulu yang telah mewariskan sikap ramah dan terbuka. Kawan, aim on Tamkesi. Mari datang ke Tamkesi, desa yang selalu membuat saya betah, desa yang warganya selalu ramah. Saya bangga jadi orang Tamkesi. Ini cerita budaya desaku, desa adat Tamkesi.